sebuah iklan di koran yang isinya tuh kurang lebih nyari peserta buat kontes wanita terjelek. Halo guys, perkenalkan nama gue Devita Anggreni, you can call me Devita. Malam ini gue mau bawa cerita tentang seorang wanita, tepatnya cerita tentang seorang ibu. Dia bernama Marianne Bevan. Dulu, Mary ini adalah seorang wanita muda, rambutnya rapih, dan dia memakai seragam perawat. Iya guys, dulu dia adalah seorang wanita yang bekerja sangat mulia dan dia adalah seorang perawat. Tapi siapa sangka di kemudian hari dunia mengenal dia sebagai wanita dengan julukan yang sangat kejam. The ugliest woman in the world atau wanita terjelek di dunia. Dan julukan tersebut harus dia terima demi menghidupi anak-anaknya agar tetap bisa makan. Hah? Gimana? Ini cerita menurut gue sedih banget guys. Jadi gini ceritanya. Marianne lahir dengan nama Marianne Webster. Beliau lahir tanggal 20 Desember 1874 di Plaistow, London Timur. Keluarganya ini adalah keluarga pekerja biasa dan dia merupakan salah satu dari 8 bersaudara. Jadi ya bayangin aja rumahnya itu pasti rame banget. Khas bener-bener keluarga besar zaman dulu. Nah, dari kecil dia ini dikenal sebagai orang yang sangat ceria dan waktu dewasa, dia memutuskanlah untuk menjadi seorang perawat. Profesi yang sangat terhormat, yang tentu juga kerjanya capek banget. Jadi, dia ini terlatih dan bekerja sebagai perawat di London. Terus di tahun 1902 dia ini menikahlah dengan seseorang bernama Thomas Bevan, seorang petani dari daerah Kent, dan mereka ini dikaruniai 4 orang anak. Kehidupan Marianne saat itu tuh ya biasa, seorang istri biasa gitu, seorang ibu dan juga mempunyai pekerjaan yang terhormat, ya perawat tadi, serta keluarga yang lengkap. Oke, tapi cerita dia tuh nggak sampai di situ guys, karena kalau hanya sampai di situ ya ceritanya tuh normal gitu loh, happy ending ya kayak umumnya orang. Tapi sayangnya tidak guys. Terus pada tahun 1906, jadi nggak lama setelah dia ini menikah, waktu itu tuh usianya masih sekitar 32 tahunan lah. Marianne ini nih mulai ngerasain sesuatu yang aneh sama tubuh dia. Kenapa? Karena wajahnya beliau ini perlahan itu kayak berubah bentuk gitu loh. Dia ini mulai sering ngerasain kayak sakit kepala, terus penglihatan itu juga mulai kabur. Jadi kayak lapang pandangan beliau ini tuh mulai menyempit gitu. Nah, proses perubahan di diri Mary ini nih lambat, menyiksa, dan waktu itu gak ada satupun dokter yang bisa kasih dia jawaban pasti kenapa hal itu tuh terjadi. Nah, tapi kalau di era modern sekarang, menurut catatan beberapa sumber, perubahan yang dialami sama si Mary ini pada waktu itu tuh namanya adalah akromegali. Ini adalah kondisi langka di mana kelenjar pituitari, yaitu kelenjar kecil yang ada di otak, yang mengatur hormon pertumbuhan, pada saat itu memproduksi hormon itu secara berlebihan pada orang dewasa. Nah, biasanya ini dipicu oleh tumor kecil di kelenjar itu. Nah, bedanya sama gigantisme yang biasa kejadian pas masa pertumbuhan anak-anak, kalau akromegali ini nih nyerang orang yang tulangnya itu udah berhenti tumbuh normal. Jadi yang kejadian itu bukan badan yang makin tinggi, tapi malah tulang-tulang tertentu, terutama di bagian wajah, tangan, dan kaki yang menebal dan membesar secara nggak proporsional. Rahangnya bisa maju, terus dahinya itu menonjol, hidungnya itu membesar, serta jari-jari itu mulai menebal. Nah itu guys, kalau gue cari di Google sih kayak gitu. Kalau ada yang salah boleh koreksi ya, kalian boleh komen. Oke lanjut, nah yang bikin makin menyedihkan, di zaman itu tuh belum ada penanganan medis buat kondisi seperti itu. Mungkin kalau hal itu tuh kejadian sekarang, hal itu tuh bisa dilakukan dengan terapi hormon, terus operasi buat tumor pituitarinya tadi gitu loh. Tapi kalau misalnya ada yang salah, kalian boleh koreksi ya. Oke, tapi sayang banget, di awal 1900-an, Mary ini cuma bisa pasrah sama perubahan yang terjadi pelan-pelan sama wajahnya. Sambil nahan sakit kepala yang katanya tuh luar biasa nyerinya. Dan seolah ujian itu tuh belum cukup berat karena di tahun 1914 suaminya Tuan Thomas meninggal dunia secara mendadak. Ya Allah, bayangin guys, di posisi Bu Mary ini waktu itu tuh beliau umurnya masih 39 tahun, memiliki 4 anak yang masih sangat banget butuh untuk diurus, lalu dengan wajah yang terus-terusan
berubah bentuk tadi dan mungkin bikin orang lain tuh ngerasa risih atau takut ngelihat beliau gitu. Dan saat itu, satu-satunya orang yang selama ini menjadi tempat berbagi buat hidup dia nih ya, harus pergi juga. Dan dia harus sendirian menghadapi hidupnya. Nah, di titik ini, Bu Mary ini sudah mencoba untuk mencari kerjaan. Tapi masalahnya, wajahnya yang udah berubah drastis ini nih bikin dia ini makin sulit buat dapat pekerjaan formal. Apalagi untuk balik lagi jadi perawat kayak dulu. Waktu itu tuh dia sempat coba kerja serabutan. Tapi yang namanya ya, maaf ya, serabutan itu ya penghasilannya tentu aja jauh dari kata cukup buat ngehidupin 5 orang, yaitu ya dirinya sendiri plus 4 anaknya tadi. Sampai akhirnya pas dia lagi nyari-nyari lowongan kerjaan lain nih di koran, terus dia ini ngebaca ada salah satu hal yang menarik nih buat perhatiannya. Sebuah iklan di koran yang isinya tuh kurang lebih nyari peserta buat kontes wanita terjelek. Coba ya, kita pikirin sejenak nih, gimana rasanya baca iklan kayak gitu guys, dalam kondisi kalian lagi butuh banget nyari duit buat anak-anak di rumah. Tentu aja ini tuh bukan tawaran kerja yang bermartabat. Ini secara harfiah minta orang buat ngejual penderitaan fisik mereka sebagai tontonan. Tapi Bu Mary ini dia nggak peduli apa itu martabat. Yang penting anak-anak ini pokoknya harus bisa makan dulu. Dia ikut kontes itu dan dia menang. Oh my god, sedih banget nggak sih? Kita ini kan perempuan ya. Di mana-mana itu kan pasti pengen kan divalidasi cantik mempesona. Tapi keadaan yang ngebawa gue harus ikut kontes wajah wanita terjelek demi anak gue bisa makan. Ibaratnya tuh gitu. Gila ya guys, perjuangan seorang ibu, Masya Allah. Oke lah, mungkin yang lain pengen ikut kontes ini untuk jalur terkenal sebuah karir, mungkin. Tapi Bu Mary ini ikut kontes ini tuh bukan karena dia pengen jadi terkenal, bukan juga karena dia menyerah sama harga dirinya. Dia ikut karena di titik itu penampilan adalah satu-satunya aset yang tersisa buat dia jual demi anak-anaknya bisa makan. Mungkin ini adalah pilihan dari orang yang udah kehabisan pilihan lain. Sedih banget gak sih guys? Oke lanjut, kemenangannya di kontes ini tuh bikin dia jadi makin dilirik sama orang-orang di industri pertunjukan. Dan tahun 1920, seorang pengusaha pertunjukan asal Amerika bernama Samuel Gumpertz merekrut dia buat tampil di Dreamland, salah satu sideshow yang istilahnya buat pertunjukan orang-orang aneh di Coney Island, New York. Bayangin ya, dari seorang perawat di London Timur, lalu dia harus menyeberang samudra buat jadi tontonan orang banyak di Amerika yang semata-mata biar anak-anaknya ini di rumah tetap bisa makan. Oke, selama bertahun-tahun setelahnya, Mary ini tampil di Dreamland dan sesekali juga ikut pertunjukan di Ringling Brothers Circus. Orang-orang bayar buat lihat dia, buat ngeliat wajah wanita terjelek di dunia. Sebuah label yang tentu aja nggak pernah dia pikirin sebelumnya kalau dia bakal jadi kayak gitu. Ya, lagian siapa sih guys yang mau punya label kayak gitu? Terus, kalau dari catatan koran tahun 1926, kata orang-orang yang pernah ngobrol sama beliau langsung ya, menurut mereka sebenarnya Bu Mary ini orangnya tuh cukup ramah gitu loh. Dia ini menyenangkan kalau diajak ngobrol dan dia ini benar-benar benci kalau ada orang yang mengasihani dia. Jadi dalam situasi yang dia lakuin waktu itu tuh di mana dia dijadiin bahan tontonan, dilabelin dengan sebutan yang kejam, Mary ini tidak mau dikasihani dan dia cuma pengen dilihat sebagai orang yang lagi kerjasama sama orang lain. Udah itu aja, dia pokoknya nggak mau dikasihani. Dan penghasilan dari pertunjukan-pertunjukan yang udah dia ikutin waktu itu, hasilnya itu memang cukup besar buat ukuran saat itu. Dan hal tersebut yang membuat dia ini sanggup untuk terus membiayai keempat anaknya dari jarak jauh. Dan meski dia sendiri harus hidup jauh dari mereka di negara asing sebagai tontonan publik, itu harga yang harus dia bayar. Berjarak tempat dengan anak-anaknya dan ditukar dengan kelangsungan hidup mereka. Gila ya, sedih guys. Tahun demi tahun telah berlalu, sampai akhirnya Mary Ann Bevan meninggal dunia pada 26 Desember 1933 pada usianya yang 59 tahun. Dia dimakamkan di kota kelahirannya dan ceritanya nggak berhenti di situ.
Karena lebih dari 70 tahun setelah dia meninggal, di awal tahun 2000-an lah ya, ada sebuah perusahaan kartu ucapan besar yang ada di Inggris, Hallmark, pernah menerbitkan kartu ulang tahun yang pakai fotonya si Mary ini dan dikaitkan dengan acara Kencan TV yang lagi populer waktu itu. Intinya, foto dia ini dipakai lagi sebagai bahan bercandaan. Untungnya waktu itu tuh ada seorang dokter spesialis endokrin asal Belanda namanya Wouter de Horder. Jadi kebetulan dia ini waktu itu nemuin kartu ucapan itu tuh saat lagi liburan di Inggris. Nah, dia ini protes keras soal kartu itu dan dia ini bilang bahwa itu tuh nggak pantas karena Marianne ini korban penyakit bukan bahan lelucon. Ya udah, akhirnya Hallmark ini ya setuju buat narik kartu itu dari peredaran. Oke guys, segitu dulu cerita hari ini. Dia memang pernah ikut kontes wanita terjelek di dunia dan dia menang. Dan label itu memang nggak bisa dipungkiri. Tapi kalau menurut gue pribadi dari cerita ini, dia adalah seorang ibu yang paling the best buat anak-anaknya. Dan buat kalian para ibu di luar sana, kalian keren sih. Gue yakin banget di luar sana pasti banyak banget Mary-Mary lain yang berjuang demi anak-anaknya. Sehat-sehat ya buat kalian. Love you all. Oh ya guys, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Bye!